Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Miftal Izar dengan NIM 210803608 kelas Kimia 3B. Di sini saya akan menghafal mengenai ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengenai puasa, zakat, sholat, halal dan haram, pernikahan, dan haji dan umroh. Salat adalah salah satu ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, di mana ibadah ini terdiri dari perkataan, yaitu yang berupa doa atau zikir, dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ada pula syarat wajib salat, yaitu seorang muslim berakal sehat, baligh, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan sadar. Ada pula syarat sah sholat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci badan, tempat dan pakaian, mengetahui tata cara pelaksanaannya. Kemudian ada rukun-rukun sholat, yaitu ada niat, berdiri tegak bila mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucap salam, dan tertib. Ada pula macam-macam sholat, diantaranya sholat fardu, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada pula sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya, terdapat dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Begitu pula ada sholat qashar. Sholat qashar ialah sholat yang diringkas, yaitu dilaksanakan dengan meringkas rakaatnya. Kemudian ada macam-macam sholat jamak dan sholat qashar, yaitu jamak takdim, yaitu dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu awal. Kemudian ada jamak takhir, yaitu dua sholat fardu yang dikerjakan dalam waktu akhir atau waktu yang kedua. Dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tawarka'u ma'rokiin, yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan mengenai firman Allah kepada ahlul kitab, yaitu wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Mutakil menyatakan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan firman-Nya wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Artinya Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan firman-Nya yang berbunyi warka'u ma'rokiin, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya Allah menyuruh mereka untuk ruku bersama orang-orang yang ruku dan umat Muhammad. Maksudnya ialah ikutilah bersama mereka dan bagian dari mereka. Kemudian terdapat juga hadis yang menjelaskan tentang sholat, yaitu khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal ibadi wa man jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'tihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun insya'a 'adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah, yang artinya Allah telah mewajibkan bagi para hambanya sholat 5 waktu. Barang siapa yang melaksanakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun dengan meremehkan haknya, maka Allah berjanji kepadanya untuk memasukkan ke dalam surga. Sementara orang yang tidak melaksanakannya, maka ia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Apabila Allah berkehendak, niscaya akan menyiksanya, dan apabila Allah berkehendak lain, niscaya akan memasukkannya ke dalam surga.
Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwasannya hadis ini termasuk dalil akan wajibnya sholat 5 waktu. Dalam hadis ini Allah memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu tanpa melalaikan waktunya dengan janji surga. Di sisi lain Allah juga mengancam hambanya yang tidak mendirikan sholat sebagai orang yang tidak memiliki janji atasnya. Kontekstualisasi hadis dan ayat Al-Quran di atas ialah pada zaman sekarang terdapat banyak orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu meninggalkan sholatnya atau menunda-nunda waktu sholatnya. Oleh karena itu ayat dan hadis ini sangat cocok dan relevan pada saat ini. Di dalam hadis dan ayat tersebut dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk menjaga sholat, dan hikmah mempelajari hadis dan ayat tersebut ialah kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya sholat. Selanjutnya mengenai puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu shaum, yang merupakan ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Puasa tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, namun menahan diri dari hawa nafsu, baik amarah, melakukan hal-hal yang dilarang ataupun berbuat maksiat. Kemudian terdapat macam-macam puasa, yaitu puasa Ramadan, yaitu merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian terdapat juga puasa denda atau puasa kafarat, yaitu merupakan puasa yang dilakukan akibat seorang muslim melakukan kesalahan. Kemudian terdapat puasa Syawal, yaitu puasa sunnah yang dilakukan pada saat bulan Syawal. Kemudian juga terdapat puasa Arafah, yaitu merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa sendiri mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana Dia telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum mereka. Karena itu ada suri tauladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Dikutip dari Lubatut Tafsir min Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir. Dalam hadis juga disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwasanya yang dimaksud berpuasa atas dasar iman yaitu berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa, sedangkan yang dimaksud ihtisab adalah mengharap pahala dari Allah. Kontekstualisasi ayat Al-Quran dan hadis yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai relevansi dan problematika hukum pada masa sekarang ini ialah banyak seorang muslim yang meninggalkan puasa wajibnya yang dikarenakan malas, tidak kuat, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Maka dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut bisa dijelaskan bahwasannya dapat menjadi landasan dan pengingat kita mengenai kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Hikmah mempelajari ayat Al-Quran dan hadis tersebut ialah agar kita mengetahui bahwasanya Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan
petunjuk kita dalam melaksanakan ibadah. Dari ayat dan hadis di atas kita dapat mengetahui hukum dari melaksanakan ibadah puasa. Kemudian terdapat zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti menyucikan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Zakat juga dapat diartikan sebagai menyucikan jiwa dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu sebenarnya bukan milik kita, namun milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Macam-macam zakat. Ada zakat fitrah yang merupakan zakat yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim pada saat bulan Ramadan, tetapi sebelum waktu sholat Idul Fitri. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai jumlah tertentu dan juga telah mencapai hauliyah. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati wa zakati ma dumtu hayya, yang artinya, dan dia menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dalam Al-Quran tersebut dapat dijelaskan yaitu waj'alni mubarakan aynama kuntu, yang berarti dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Mujtahid Amr bin Qais dan At-Sauri berkata, dia menjadikan aku pengajar kebaikan. Di dalam suatu riwayat Mujtahid mengatakan berfaedah. Ibnu Jarir berkata, Sulaiman bin Abdul Jafar berkata, seorang alim bertemu dengan orang alim yang lebih tinggi ilmunya. Dia berkata, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, dan yang harus aku tampakkan dari amal, dan apa yang harus aku tampakkan dari amalku. Orang alim yang lebih tinggi ilmunya menjawab, amar ma'ruf dan nahi mungkar, di mana saja ia berada. Maka itulah agama Allah yang dia telah mengutus para nabi dan para hambanya untuk beriman kepadanya. Dalam hadis juga disebutkan, hasinu amwalakum bizakati wadawau marodakum bisodaqati wa aidu lil bala'i doa, yang artinya, jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah, dan siapkan doa untuk musibah. Dari hadis tersebut, Syekh Nawawi juga menjelaskan maksud dari hadis tersebut, yaitu menurut beliau hadis tersebut menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak ada harta yang hancur baik di darat maupun di laut kecuali karena tidak dizakati. Kontekstualisasi ayat Al-Quran dan hadis di atas pada relevansi problematika pada sekarang ini ialah merupakan hukum di mana menjelaskan tentang pentingnya zakat. Zakat tidak akan mengurangi harta, namun malah bisa menambah keberkahan dalam harta tersebut. Hal ini dapat dijadikan acuan agar kita dapat menyisihkan harta kita untuk zakat atau bersedekah kepada orang lain, karena di dalam harta yang kita miliki tidak hanya terdapat hak kita sendiri, melainkan terdapat hak orang lain. Kemudian dari hadis dan ayat Al-Quran tersebut ialah betapa pentingnya kita untuk menyisihkan harta kita untuk berzakat dan bersedekah, karena dengan berzakat dan bersedekah itu berarti kita menyucikan harta kita dan menambah keberkahan pada harta kita. Terdapat haji dan umroh. Haji secara bahasa berarti menyengaja atau menuju, sedangkan menurut istilah haji ialah menyengaja pergi ke tanah suci atau Mekah untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan, serta dilakukan dengan tertib. Sedangkan umrah sendiri dalam syariat Islam berarti berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa dengan memenuhi syarat-syarat dan waktu yang tidak ditentukan seperti haji.
Kemudian terdapat macam-macam haji. Terdapat haji ifrad, yaitu haji dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah umroh. Kemudian terdapat haji qiron, yaitu dengan melaksanakan ihram haji dan umroh secara bersamaan di mikot. Dan kemudian terdapat haji tamatu, yaitu dengan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Di dalam Al-Quran tersebut juga dijelaskan bahwasanya para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umroh mengharuskan menyempurnakan keduanya, meskipun dikatakan umroh itu wajib dianjurkan, sebagaimana keduanya menjadi pendapat para ulama. Syubah meriwayatkan dari Amr bin Murrah dan dari Sufyan Ats-Tsauri mengenai ayat ini ialah penyempurnaan haji dan umroh berarti memulai dari rumah berniat untuk ihram hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh serta membaca talbiyah dari mikot. Hadis juga disebutkan An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaun illal jannah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut juga dapat dijelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan memperbanyak ibadah umroh. Hal ini disebabkan umroh memiliki keutamaan yang agung, yaitu dapat menggugurkan dosa dan menghapuskan dosa. Hanya saja mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini ialah dosa-dosa kecil dan tidak termasuk dosa besar. Al-Quran dan hadis yang telah disebutkan bahwasanya pentingnya menunaikan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu, bukan hanya mampu secara finansial maupun juga secara fisik. Ibadah haji dan umroh juga dapat dijadikan sebagai penggugur dosa-dosa. Selain itu, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam. Hikmah mempelajari ayat Al-Quran dan hadis tersebut ialah kita menjadi lebih tahu betapa pentingnya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang jika kita lakukan kita tidak akan mendapatkan dosa atau siksaan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita melakukannya maka kita akan mendapatkan dosa atau siksa. Ada pula macam-macam halal, yaitu halal li zatihi, ialah halal yang berasal dari zat itu sendiri, dan halal li khairihi, yaitu sesuatu yang halal namun berubah menjadi haram yang dapat disebabkan oleh suatu hal, semisal dalam penyembelihan atau dalam mendapatkan barang tersebut. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat tersebut juga dapat dijelaskan bahwasanya Allah telah menjelaskan bahwa Dia memberi rizki bagi seluruh makhluknya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala apa yang ada di muka bumi ini, yaitu makanan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya, serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan.
dan pengikutnya. Dalam firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Hal itu agar manusia menjauhi dan waspada terhadapnya. Innal halala bainun wal harami bainun wa inna bainal halali wal harami mustabihati la yadri katsirun minan nasi aminal halali ya aminal harami, yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil ia mengisyaratkan kepada dua jari tangannya ke arah dua telinganya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui apakah ia termasuk halal ataukah haram. Quran dan hadis yang telah disebutkan tadi, bahwasanya mengenai halal dan haram sesuatu yang kita makan atau yang kita pakai, Al-Quran dan hadis tersebut telah menjadi pedoman bagi setiap umat muslim untuk lebih berhati-hati dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu benda. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah untuk mempelajari ayat dan hadis yang telah disebutkan ialah kita dapat lebih mengetahui bagaimana pentingnya suatu kehalalan, baik makanan, pakaian, bahkan sebuah perbuatan. Selanjutnya ada pernikahan. Dalam bahasa Arab, pernikahan berasal dari kata an-nikahu yang bermakna berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij, atau lafadz lain yang bermakna serupa. Adapun syarat-syarat nikah, yaitu bukan laki-laki mahram bagi calon istri, mengetahui wali akad nikah, tidak sedang melaksanakan ibadah haji, tidak karena paksaan. Kemudian juga ada rukun nikah, yaitu adanya calon pengantin pria, adanya calon pengantin wanita, adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Macam-macam nikah. Ada pernikahan az-jawaz al-wajib, ada pernikahan az-jawaz al-mustahab, kemudian ada pernikahan al-jawaz al-makruh, pernikahan al-jawaz al-mubah, pernikahan haram, pernikahan badal, pernikahan mut'ah, dan pernikahan sikhar. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa ankihu. Quran juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara wa yuhnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha pengetahui. Dapat dijelaskan bahwasanya dari firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayyama minkum, yang berarti dan menikahlah orang-orang yang membujang atau sendiri di antara kamu. Ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat nikah hukumnya wajib atas setiap orang yang mampu. Kata ayyamu yang adalah bentuk jamak dari kata ayyimun, artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri. Sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Demikian disebutkan oleh Al-Jauhari dari para pakar bahasa. Dalam bahasa Arab disebut lelaki ayyim atau wanita ayyim. Dalam hadis juga dijelaskan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man arada ayyalqallahu tahiran wa mutahhira
tazawwaj al-harair, yang artinya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci lagi menyucikan, maka nikahilah dengan wanita-wanita yang merdeka. Bahwasanya dilihat dari isi kandungan hadis di atas mengenai keutamaan menikah dengan wanita yang merdeka, dapatlah difahami bahwasanya sifat paling penting yang dicari lelaki dari seorang wanita adalah kehormatan dan kesucian serta agamanya. Sifat inilah yang disandarkan pada pengertian wanita merdeka dalam hadis tersebut. Orang fasik atau durhaka pun tidak akan ragu menerima istri yang terhormat dan suci serta beragama, walaupun dia biasa bersahabat dengan wanita haram, dan dia tidak akan mau menikah kecuali dengan wanita suci dan terhormat serta beragama, karena dia dapat menjaga kesucian dan kehormatannya. Kontekstualisasi dari Al-Quran dan hadis yang telah disebutkan di atas, bahwasannya pentingnya menikah bagi seorang yang telah mampu baik fisik maupun mentalnya atau finansialnya. Dan pada masa sekarang ini banyak orang-orang yang tidak ingin menikah. Hal tersebut menyalahi aturan agama, dan hikmah mempelajari Al-Quran dan hadis tersebut ialah kita menjadi lebih tahu betapa pentingnya menikah. Bukan hanya sekedar menikah, namun di situ juga terdapat pahala ibadah.